Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 7 yaitu tentang Ethernet switching. Kita dulu ini kita masuk ke 7.1 gitu. Kita masuk dulu. Nah, pada 7.1 yaitu tentang bingkai Ethernet. 7.1.1 yaitu tentang enkapsulasi Ethernet. Nah, Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN nirkabel atau LAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk kabel twisted pair atau tautan seperti optik dan kabel koaksial. Nah, Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data yang ada di sini 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Nah, pada 7.1.2 yaitu sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN atau WAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Nah, ingat bahwa LCC dan MAC memiliki peran berikut dalam lapisan tautan data. Sublapisan LCC, sublapisan IEEE 802 ini berkomunikasi untuk perangkat lunak jaringan di lapisan data atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Nah, dan untuk lapisan MAC yaitu sublapisan ini misalnya IEEE 802.3, 802.11 atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sini ada jaringan protokol jaringan di tabel ini, tautan data. Oke, pada 7.1.3 itu tentang sublapisan MAC, yaitu sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data itu data IEEE 802.3 mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, frame Ethernet. Yang kedua, pengelamatan Ethernet. Yang ketiga, deteksi kesalahan Ethernet. Jaringan LAN Ethernet saat ini menggunakan switch yang beroperasi dalam mode full duplex. Komunikasi full duplex dengan switch Ethernet tidak memerlukan kontrol akses melalui CSMA atau CD. Pada 7.1.4 yaitu bidang bingkai Ethernet, yaitu ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 bit dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 bit. Ini mencakup semua bit dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame atau FCS. Jika ukuran frame yang dikirim kurang dari ukuran minimum atau lebih besar dari ukuran maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Di sini ada detail bidang bingkai Ethernet. Ada berapa ini? Oke, untuk 7.1.15 cuman soal doang. Lanjut untuk 7.1.6 itu sebuah praktikum yang menggunakan Wirashart untuk memeriksa frame Ethernet. Lanjut pada 7.2. Pada 7.2 itu di sini tentang kita lihat dulu, yaitu tentang Ethernet MAC address. Yang pertama itu ada 7.2.1 tentang MAC address dan hexadesimal. In networking, bentar, kita translate dulu, soalnya kita harus baca pakai bahasa Indonesia. Nah, dalam jaringan alamat IP persempit direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IP perseenam dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Alamat MAC Ethernet terdiri dari
nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai biner, nilai desimal, dan contoh nilai desimal dan biner ya. Oke, pada 7.2.2 yaitu alamat MAC Ethernet, yaitu dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC pada segmen jaringan lokal. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, karena 1 bit sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 bit. Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet untuk antarmuka Ethernet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEE untuk mendapatkan kode heksadesimal untuk 6 bit. Oke, lanjut untuk 7.2.3 itu pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang tertanam atau burned in address atau BI. Karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja atau read only atau memori atau ROM pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, alamat MAC sumber adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber, dan kedua, alamat MAC tujuan itu adalah alamat MAC dari NIC perangkat tujuan. Oke, selanjutnya pada 7.2.4 itu alamat MAC unicast, yaitu dalam Ethernet alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Dalam proses yang digunakan, host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP personal 4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol atau ARP. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP personal dikenal sebagai Network Discovery atau ND. Pada 7.2.5 yaitu tentang alamat MAC siaran, yaitu sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Yang pertama, alamat MAC tujuan adalah FFFFF dalam heksadesimal atau 48 angka 1 dalam biner. Yang kedua, semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Yang ketiga, ini tidak diteruskan oleh router. Jika data yang enkapsulasi adalah paket siaran IP/4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IP/4 tujuan yang semua bagian hostnya terdiri dari angka 1. Oke, pada 7.2.6 itu tentang alamat MAC multicast. Sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket IP multicast, perangkat yang termasuk dalam grup multicast akan diberi alamat IP grup multicast. Rentang alamat multicast IP/4 adalah 224.0.0 hingga 239.25.25. Rentang alamat multicast IP/6 dimulai dengan FF0.2.2/8 karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat atau kadang-kadang disebut group host. Pada 7.2.7 itu tentang cuman lab doang. Kita lanjut pada 7.3. Pada 7.3 itu tentang pada 7.3 tentang tabel alamat MAC, yaitu
7.3 ini pada 7.3.1 tentang dasar-dasar switch. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Switch sama sekali tidak mengetahui data atau protokol yang dibawa dalam bagian data frame seperti paket IP versi 4, pesan RP atau paket ND IP versi 6. Switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet Layer 2. Switch Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port kecuali port masuk. Pada 7.3.2 yaitu tentang pembelajaran dan penerusan switch. Di sini ada mempelajari dan maju ya. Nah, pemeriksa alamat MAC sumber yaitu setiap frame yang masuk ke switch diperiksa untuk informasi baru yang perlu dipelajari. Oke, untuk 7.3.3 itu memfilter bingkai. Saat sebuah switch menerima frame yang dari berbagai perangkat, switch tersebut dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Untuk tabelnya nggak usah kita baca, kita lanjut. Untuk 7.3.4 itu tentang video, kita skip aja. 7.5 juga skip, dan selanjutnya 7.3.6 yaitu tentang aktivitas atau tukar. Ini tentukan bagaimana, sini kita disuruh menentukan, ini nggak usah kita bahas ya. Pada 7.3.7 pada 7.3.7 juga cuman tentang praktikum. Kita lanjut pada 7.4. Nah, pada 7.4 itu tentang kecepatan switch dan metode penerusan. Pada 7.3.1 yaitu tentang metode penerusan frame pada switch Cisco. Seperti yang telah kita pelajari pada topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC-nya untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, pengalihan simpan dan teruskan. Yang kedua, pengalihan potong tembus. Salah satu keunggulan utama dari switching store and forward adalah kemampuannya untuk menentukan apakah sebuah frame memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Lanjut pada titik 2 itu pengalihan langsung. Pada switch cutoff yaitu switch bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi sebelum lengkap. Switch hanya menyangga sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Nah, switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switching, menentukan port antarmuka keluar, dan meneruskan frame ke tujuan melalui port switching yang ditentukan. Ini ada dua varian dari sakelar potong tembus, yaitu yang pertama pengalihan maju cepat, yang kedua pengalihan tanpa fragment. Lanjut pada 7.4.3 tentang buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan ketika port tujuan sedang sibuk karena kecepatannya. Ini ada metode penyangga memori, yaitu ada memori berbasis port dan kenangan bersama. Buffering memori bersama juga menghasilkan kemampuan yang menyimpan frame yang lebih besar dan potensi lebih sedikit frame yang hilang. Lanjut pada titik 4 yaitu pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling mendasar pada switch adalah batch switch, yaitu kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk setiap port switch. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet, yaitu full duplex, yaitu kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Half duplex itu hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Nah, auto negotiation adalah fungsi opsional yang terdapat pada sebagian besar switch Ethernet dan NIC. Fungsi ini memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis menegosiasikan kecepatan dan kemampuan duplex terbaik.
pada titik 5 itu tentang auto MDIX, yaitu koneksi antar perangkat memerlukan pengguna kabel crossover atau strike drop, yaitu jenis kabel yang dibutuhkan bergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Nah, sebagai contoh gambar di sini ada sebagai contoh gambar ya. Nah, sebagian besar perangkat switch sekarang mendukung fitur automatic medium dependent interface crossover atau auto MDX IX. Saat diaktifkan, switch secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terhubung ke port dan mengkonfigurasi antarmuka sesuai dengan jenis kabel tersebut. Fitur auto MDIX yaitu diaktifkan secara default pada switch yang menjalankan Cisco iOS release 12 di 12 yaitu atau 18 C atau yang lebih baru. Untuk titik 6 itu pemeriksaan pemahaman, kita skip. Dan untuk 5 juga tentang kuis. Mungkin untuk pengerjaan atau penjelasan modul 7 cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.